Selamat sore teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan presentasi chapter 5. Tapi sebelum kita memulaikan kelas kita, marilah kita melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan membawakan firman Tuhan yang berasal dari Filipi 4 ayat 13 yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah teman-teman, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa marilah kita gantungkan segala perkara kehidupan kita di dalam Tuhan, dan janganlah kita bergantung kepada manusia yang pastinya manusia itu akan memberikan kekecewaan kepada kita. Bahkan ketika kita bergantung kepada diri kita sendiri, kita akan kecewa karena kita pun mengerti bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi segala sesuatunya, karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka dari itu, untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang, marilah kita libatkan Tuhan di dalam setiap perjuangan kita, langkah kita, dan juga di dalam setiap apa yang hari ini kita perjuangkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan renungan singkat pada sore hari ini. Maka dari itu saya akan membawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini sehingga kami bisa berkumpul di kelas virtual online kami ya Tuhan untuk mendengarkan pelajaran dan materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok presenter ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau berkati kami sebagai mahasiswa ya Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, dan juga Tuhan Kau berkati Sir yang akan menuntun kelas kami. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk jaringan yang ada, Kau berkati setiap jaringan yang ada di dalam setiap gadget kami, di dalam setiap rumah kami. Kiranya ya Tuhan, kami minta jaringan yang terbaik ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti kelas ini dengan segala baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas kami di dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Hello everyone. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada saat ini kelompok 1 akan membawakan atau akan mempresentasikan chapter 15 dengan judul Retail Communication Mix. Dalam chapter ini kita akan membahas 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi elemen media tradisional yang akan dijelaskan oleh Ibu Chelsea. Dan yang kedua, mengidentifikasi elemen media baru yang pastinya akan dijelaskan oleh Ibu Indah. Yang ketiga, memahami bagaimana retailer menggunakan program komunikasi untuk mengembangkan citra merek dan membangun loyalitas pelanggan, akan dijelaskan oleh Ibu Stella. Dan yang keempat, yang terakhir, membuat daftar langkah-langkah yang terlibat dalam mengembangkan program komunikasi yang akan dijelaskan oleh Bapak Jody, dan yang lain dan tidak bukan saya sendiri juga. Pada chapter ini kita akan belajar bagaimana caranya mengembangkan dan menerapkan program komunikasi untuk menarik pelanggan ke lokasi retail, baik di toko maupun di internet atau online, dan mendorong mereka untuk membeli barang dagangan yang tersedia. Program komunikasi menginformasikan pelanggan tentang retailer, menjelaskan bagaimana barang dagangan dan layanan yang ditawarkan, mengembangkan merek, dan memainkan peran dalam mendorong kunjungan berulang dan loyalitas pelanggan. Tentu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya sudah tahu dan sadar bahwa teman-teman sudah tidak sabar untuk membanjiri pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi yang kelompok kami mau sampaikan, torang ndak mau lari. Dipersilakan untuk menikmati dan menonton dengan seksama. Mohon dicermati. Once again, torang ndak mau lari.
Let's check it out. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu elemen media tradisional. Nah, pengecer ini menggunakan berbagai jenis media tradisional untuk bisa memasarkan produk mereka. Nah, periklanan media massa yang pertama adalah koran. Pasti kita semua sudah tahu apa itu koran. Nah, di dalam koran kita bisa menemui berita-berita yang ada, namun di dalam koran juga kita bisa menemui beberapa iklan yang ada. Nah, retailers ini sendiri menggunakan koran untuk bisa mempromosikan produk mereka. Tapi sayangnya, ketika menggunakan koran belakangan ini, itu pertumbuhannya sudah melambat. Karena kenapa? Karena melalui koran, walaupun harganya rendah, tapi informasi-informasi itu tergantung dengan bagaimana koran itu cepat untuk diberikan atau disebarluaskan. Dan kita juga akan lambat untuk memperoleh customer, dan kita juga akan lambat untuk memperkenalkan produk kita kepada customer. Nah, kehidupan iklan surat kabar itu merupakan jangka yang pendek, karena surat kabar ini biasanya setelah dibaca kemudian langsung dibuang begitu saja. Maka dari itu, produk yang akan kita tawarkan dalam iklan tidak akan seefektif ketika kita menggunakan media lainnya. Nah, selanjutnya yang ada di dalam periklanan media massa adalah majalah. Nah, periklanan di majalah banyak dilakukan oleh para retailers nasional. Seperti yang kita sudah tahu, ada Target dan juga Gap. Dengan tumbuhnya majalah di media lokal, majalah ini dia dapat lebih baik daripada koran. Mengapa? Karena majalah ini sudah bisa memberikan warna-warna kepada iklan yang akan kita pasang, tidak seperti koran yang warnanya hanya hitam putih saja. Nah, majalah ini juga kenapa digunakan pada bagian lokal, karena majalah ini biasanya memiliki jangka kehidupan yang lebih panjang daripada yang dimiliki oleh koran itu sendiri, karena majalah itu tidak hanya langsung dibuang setelah dibaca, karena dia berbentuk seperti buku, dan iklan-iklan kita dapat dilihat oleh customer, dan juga iklan kita ini dapat dilihat oleh bukan hanya masyarakat sekitar saja, tetapi oleh masyarakat lokal yang lebih besar jangkauannya dibandingkan dengan koran. Nah, selanjutnya ada surat langsung. Surat langsung ini di mana pengecer ini langsung memberikan atau langsung mempromosikan produk mereka secara langsung kepada pelanggan mereka. Retailers ini langsung memberikan surat langsung kepada pelanggan mereka. Memang biaya yang diperlukan untuk surat langsung ini mahal karena pencetakannya, biaya surat, dan tingkat respon yang relatif lebih rendah. Namun, surat langsung ini masih banyak digunakan oleh banyak pengecer karena orang-orang bisa menanggapi mereka secara pribadi dengan baik, yang artinya ini masih lebih baik daripada koran dan juga majalah, karena ini bisa langsung kita kirimkan kepada customer yang sebelumnya sudah pernah berbelanja di toko retailer kita. Selanjutnya adalah televisi. Teman-teman juga pasti sudah pernah melihat banyak sekali iklan-iklan di televisi, di mana banyak pengecer juga menggunakan iklan di televisi ini untuk mempromosikan produk mereka. Nah, iklan di televisi ini dapat ditempatkan di jaringan nasional atau hanya di bagian lokal saja, di mana pengecer itu biasanya menggunakan TV untuk bisa menayangkan gambar, tidak hanya gambar, juga bisa menayangkan video yang bisa memperkenalkan iklan mereka kepada customer mereka. Bahkan setiap harinya iklan mereka ini bisa muncul. Nah, itulah yang membuat harga ketika kita akan mengiklankan di televisi itu lebih mahal. Dan jangkauan dari customer kita tentunya akan lebih lama dan akan lebih luas.
Nah, yang berikutnya adalah radio. Kita juga pasti sudah pernah mendengar radio, walaupun akhir-akhir ini sudah jarang kita dengar, karena sudah banyak media-media lainnya yang bisa lebih baik daripada radio. Nah, ternyata para retailers juga mereka sering menggunakan radio. Jika teman-teman pernah mendengar radio, pastinya juga ada seperti iklan-iklan. Kalau di Manado ini contohnya seperti mereka memberikan iklan-iklan tentang toko-toko yang ada di daerah mereka. Seperti pernah saya mendengar saya pernah mendengar radio di Tomohon dan mereka mengiklankan tentang toko retailers yang ada di sana, yaitu Grand Central. Nah, radio ini mungkin sekarang sudah jarang digunakan, tapi dahulu radio itu sendiri sangat berguna untuk membantu retailers agar mereka bisa menjangkau pelanggan mereka dan memperkenalkan sehingga menumbuhkan kesadaran kepada pelanggan akan produk yang mereka tawarkan. Kalau sebelumnya kita sudah tahu tentang jenis-jenis media massa yang tradisional dan juga cara untuk mengiklankannya, sekarang kita masuk pada alat-alat untuk promosi. Nah, alat yang digunakan untuk promosi dari produk kita, yang pertama adalah kupon, yang kedua adalah rabat, dan yang ketiga adalah premi. Nah, promosi penjualan itu sendiri diadakan agar bisa membangkitkan customer itu untuk senang membeli produk kita. Dan juga promosi penjualan itu merupakan sebuah insentif khusus bagi para customer yang akan membeli produk kita. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama dari promosi penjualan, yaitu kupon. Nah, kupon ini adalah potongan harga. Nah, kupon ini biasanya untuk lebih jelasnya yaitu seperti kita membeli sebuah barang, kemudian kita mendapatkan diskon harga barang tertentu saat kita membeli barang tersebut. Nah, retailers ini menggunakan kupon karena kupon sendiri itu dianggap dapat mendorong pelanggan untuk bisa mencoba produk untuk pertama kalinya. Jadi, contohnya itu seperti saya ini pergi ke sebuah toko dan karena saya lihat itu ada diskon atau ada kupon, jadi saya akan mencoba untuk membeli barang tersebut, bukan menjadi sebuah kebutuhan, tetapi hanya karena keinginan, karena adanya promosi penjualan yang mereka tawarkan dengan menggunakan kupon. Nah, kupon ini juga dapat berhubungan seperti kita sebagai pelanggan yang sudah loyalty, di mana kita itu mendapatkan sebuah kartu pelanggan kita. Nah, kartu itu nantinya bisa kita gunakan ketika kita akan membeli produk yang ada di toko itu, dan juga kita bisa mendapatkan keuntungan melalui kartu yang kita dapatkan itu. Nah, berikutnya itu adalah rabat. Nah, rabat ini apa sih sebenarnya? Nah, rabat ini itu sebenarnya adalah potongan harga yang memberikan diskon lain bagi konsumen. Namun di dalam rabat ini kita tidak berbicara tentang retailersnya, tetapi kita berbicara tentang pabriknya, di mana retailers itu akan membeli barang-barang mereka. Jadi retailers ini umumnya menerima rabat ini dari vendor karena mereka itu menghasilkan penjualan dengan cara yang sama seperti kupon, tetapi pengecer tidak dikenakan biaya pengenaannya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada premi. Nah, premi ini menawarkan item gratis di dalam sebuah produk yang kita tawarkan. Seperti contohnya, mungkin waktu kecil kita sering membeli Koko Crunch. Di dalam Koko Crunch itu sudah ada permainannya. Nah, ketika kita membeli Koko Crunch, kita juga mendapatkan permainannya. Nah, seperti itulah alat-alat yang digunakan sebagai promosi penjualan. Bagian yang ketiga dari elemen media tradisional adalah elemen desain dan pemasaran dalam toko. Mengapa kedua hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh retailers? Karena umumnya customer itu akan melakukan proses pengambilan keputusan
untuk membeli suatu produk ketika mereka berada di dalam toko tersebut. Untuk itu, bagaimana cara kita sebagai retailers membuat mereka bisa nyaman untuk berbelanja di toko tersebut? Ada 3 cara. Yang pertama adalah tampilan point of purchase atau POP. POP ini sudah banyak kita temui di saat kita membayar sebuah produk. Nah, POP ini adalah pajangan barang dagangan kita. Nah, biasanya kita menjumpai ini di meja kasir, seperti contohnya ketika kita berbelanja di Alfamart dan Indomart. Nah, pelanggan akan melihat produk seperti majalah atau produk-produk lainnya saat mereka sedang menunggu untuk membayar barang mereka dan membelinya secara impulsif. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan sebagai seorang customer, kita bisa melihat harga-harga yang tertera di situ. Dan ketika kita sedang menunggu untuk membayar barang kita, mungkin kita tertarik untuk melihat-lihat, dan bahkan ketika kita sampai di antrian paling awal, kita memutuskan untuk membeli barang tersebut. Yang berikutnya, yang kedua adalah sampel. Nah, sampel ini memberikan kesempatan kepada customer kita untuk bisa ada pengalaman langsung dengan produk yang kita tawarkan. Kalau biasanya kita pergi ke Mega Mall, di lantai atas kita jumpai penjualan parfum-parfum yang sudah ada testernya. Jadi kita bisa mencoba mencium bau dari parfum tersebut. Nah, ini sangat menguntungkan karena di mana customer yang akan berbelanja itu bisa langsung memiliki pengalaman, dan bahkan kita sebagai retailers bisa berkomunikasi langsung dengan customer tersebut tentang barang dagang yang kita jual. Bahkan ketika mereka sudah mencoba produk tersebut, maka mereka bisa menentukan produk seperti apa yang cocok untuk mereka, dan mereka bisa membuat proses pengambilan keputusan di saat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah acara khusus. Nah, acara khusus ini merupakan sesuatu yang diselenggarakan secara musiman. Karena acara khusus ini biasanya diselenggarakan oleh toko-toko mengikuti tren yang ada atau mengikuti musim-musim yang ada, disesuaikan dengan perkembangan yang ada juga. Contohnya seperti kalau kita sebagai seorang pembaca, pastinya kita akan menunggu penulis asli untuk menandatangani buku kita sendiri yang kita beli di toko itu. Nah, seperti itulah yang bisa dilakukan oleh retailers dalam mereka memperhatikan elemen desain dan juga pemasaran di dalam toko, sehingga proses pengambilan keputusan dari customer dapat diperhatikan dan dapat mereka lakukan dengan cepat karena adanya pengalaman berbelanja di toko yang menarik. Nah, bagian yang keempat dari elemen media tradisional adalah penjualan pribadi. Nah, pada zaman sekarang ini memang banyak orang yang melakukan penjualan pribadi, di mana penjualan pribadi ini menurut buku adalah proses komunikasi di mana rekan penjualan membantu pelanggan memenuhi kebutuhan mereka melalui pertukaran informasi tatap muka. Jadi, ketika kita akan membeli barang, kita bisa meminta informasi sebanyak mungkin atau kita bisa memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai produk yang akan kita beli kepada penjualnya langsung. Ada bagian yang terakhir dari elemen media tradisional, yaitu hubungan masyarakat. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang komunikasi di awal, nah hubungan masyarakat ini kita akan melihat bagaimana komunikasi itu akan dikelola, dan kita juga akan mencapai tujuan-tujuan dan juga akan memelihara citra positif dari seorang retailers, dan juga menangani atau kita bisa bagaimana melihat hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita sebagai retailers, dan juga memelihara hubungan positif kita dengan media-media yang kita gunakan untuk komunikasi. Nah, aktivitas dalam hubungan masyarakat ini mendukung upaya promosi yang telah kita lakukan. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal-awal,
Kemudian kegiatan dari hubungan masyarakat ini tidak dapat dipersonalisasikan atau tidak interaktif. Hanya sejauh mana media itu dapat menafsirkan pesanan dengan cara yang dimaksudkan oleh retailers itu sendiri. Kemudian mereka menyebarkannya. Bagaimana kita akan memelihara hubungan yang baik antara kita dan juga media yang kita gunakan untuk bisa mempromosikan barang dagang kita. Nah, di sini kita juga melihat 3 hal yang merupakan cara yang berbeda di mana retailers menggunakan hubungan masyarakat dalam strategi komunikasi mereka. Yang pertama kita lihat adalah Neiman Marcus dan katalog Natalnya, di mana mereka ini terkenal dengan hadiah-hadiah yang mereka tawarkan kepada pelanggannya atau customernya. Kalau menurut cerita ini bisa saya simpulkan bahwa mereka ini melakukan komunikasi yang secara langsung. Mereka mengirimkan surat kabar secara langsung kepada calon customer mereka, sehingga customer mereka tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, hadiah-hadiah ini biasanya mereka mengirimkannya langsung kepada customer, dan hadiah-hadiah ini merupakan hadiah yang unik dan juga hadiah yang mahal. Nah, bagian yang berikutnya dan yang terakhir yaitu pengecer dan juga produk, di mana pengecer atau retailers dan juga vendor ini menggunakan penempatan produk. Nah, biasanya retailers ini akan membayar lebih agar produk mereka ini dapat dipromosikan pada media yang non tradisional, atau bisa saja disebutkan mereka meminta untuk mempromosikan produk mereka ini di seperti pada film-film ataupun pada media-media lainnya, agar bisa memperoleh pelanggan yang lebih luas lagi. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke learning objective 2, yaitu identify the new media elements. Nah, kita akan belajar online media yang digunakan pengecer untuk mengkomunikasikan produk mereka kepada pelanggan mereka. Dan kita akan masuk ke media yang pertama, yaitu website. Nah teman-teman, website ini adalah media yang digunakan oleh pengecer untuk meningkatkan komunikasi mereka dengan pelanggan melalui situs web mereka yang mereka kelola. Nah, yang digunakan untuk membangun citra merek mereka, menginformasikan pelanggan tentang lokasi toko, acara khusus, dan ketersediaan barang dagangan di toko-toko lokal. Dan juga mereka menjual barang dagangan dan jasa. Nah, banyak pengecer juga mencurahkan area situs web mereka untuk membangun komunitas di mana mereka menawarkan kesempatan bagi pelanggan dengan minat yang sama untuk mempelajari tentang produk dan layanan yang mendukung hobi mereka, dan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Nah, pengunjung juga dapat memposting pertanyaan untuk mencari informasi atau komentar dengan masalah produk dan layanan. Nah, saya akan memberikan contoh yaitu Ray, yaitu toko retailer yang bergerak di bidang pakaian olahraga. Nah, pengecer pakaian Ray ini juga memiliki perlengkapan luar ruangan, menawarkan sumber daya perencanaan perjalanan pertualangan dan perjalanan hiking, wisata sepeda, mendayung, kapal pesiar, dan perjalanan lainnya. Dengan demikian, Ray menciptakan komunitas pelanggan yang terlibat dalam aktivitas menggunakan barang dagangan yang dijual Ray ini. Nah, komunitas tersebut dapat memperkuat citra merek Ray ini. Kita akan masuk ke media yang kedua, yaitu email.
Nah, email melibatkan pengiriman pesan melalui internet ke individu tertentu. Pengecer menggunakan email untuk memberitahu pelanggan tentang barang dagangan baru dan promosi khusus, mengkonfirmasi penerima pesanan, dan menunjukkan kapan pesanan telah dikirim. Dan kita masuk ke media yang ketiga, yaitu mobile communication. Nah, yang artinya komunikasi seluler yang disampaikan melalui perangkat genggam nirkabel seperti telepon seluler dan m-commerce atau perdagangan seluler yang dapat mencakup penyelesaian transaksi melalui telepon seluler. Nah, ponsel pintar telah menjadi lebih dari sekedar alat untuk melakukan panggilan. Mereka menawarkan kemampuan untuk mengecek cuaca, musik, video, dan pesan teks, bahkan nih teman-teman, pembelian barang dagangan. Nah, kesuksesan pengecer dengan komunikasi seluler bertumpu pada aplikasi yang memungkinkan komunikasi yang efektif melalui perangkat dengan layar kecil. Nah, contohnya, pengecer menggunakan aplikasi seperti Foursquare untuk berkomunikasi dengan pengguna ponsel dan mengirim pesan kepada mereka berdasarkan lokasi mereka. Sebagaimana ditentukan oleh teknologi GPS, penghargaan Foursquare ditujukan kepada konsumen yang mencoba pengecer lokal. Dengan aplikasi berbasis GPS ini, pengguna juga bisa merekomendasikan retailer terdekat kepada teman-teman di area tersebut. Selain itu, kemampuan analitik data aplikasi memungkinkan pengecer melacak dampak kampanye pemasaran seluler. Kita masuk ke media yang ketiga, yaitu sosial media. Nah, teman-teman, siapa sih yang tahu media sosial ya? Media sosial mencakup berbagai bentuk komunikasi elektronik yang dapat digunakan pengguna untuk membuat komunitas online di mana menjadi tempat mereka berbagi ide, informasi, pesan antar pribadi, dan konten lainnya. Misalnya, seperti yang kita ketahui bahwa 3 fasilitator online utama media sosial adalah YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, sebagaimana sarana online lain yang dapat mendorong komunikasi dari mulut ke mulut, forum online memungkinkan konsumen untuk meninjau, mengkomunikasikan, dan mengumpulkan informasi tentang produk, harga, dan promosi. Nah, forum ini juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi di antara mereka sendiri, misalnya membentuk komunitas. Nah, komunitas online semacam itu memungkinkan pengguna untuk memberikan opini dan evaluasi kepada konsumen dan pengecer yang berpikiran sama tentang produk atau layanan pengecer. Nah, pengecer menggunakan media sosial untuk melibatkan pelanggan mereka dalam dialog proaktif. Nah, dalam media sosial ini, fasilitator terbesar media sosial online saat ini adalah YouTube, Facebook, dan blog, dan juga Twitter. Nah, saya akan menjelaskan lebih lagi fasilitator yang besar yang terdapat dalam media sosial online ini. Sekarang kita akan masuk ke platform yang pertama, yaitu YouTube. Nah, pada platform media sosial berbagi video ini, pengguna dapat mengunggah, membagikan, melihat, dan mengomentari video. Nah, media ini memberi pengecer kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, pengecer seperti perusahaan televisi home shopping yang dibahas dalam Retailing View 15.3 dapat menyiarkan salurannya sendiri, yaitu YouTube situs yang berisi konten yang hanya relevan dengan produk perusahaannya mereka sendiri. Nah, YouTube juga menyediakan media yang efektif untuk mengadakan kontes dan memposting video instruksional. Nah, kita akan masuk ke platform yang kedua, yaitu Facebook. Nah, platform media sosial dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif ini memberi perusahaan forum untuk berinteraksi dengan penggemar. Nah, pengecer memiliki akses ke situs dan fitur yang sama dengan yang dilakukan pengguna biasa, termasuk wall atau dinding mereka, di mana itu adalah tempat mereka dapat memposting pembaruan perusahaan, foto, dan video, atau berpartisipasi dalam papan diskusi. Nah, yang ketiga yaitu blogs. Nah, di blog, seorang blogger atau sekelompok pengguna secara teratur memposting pendapat mereka dan berbagai informasi di halaman web. Nah, administrator blog dapat berupa pengecer, orang independen, atau perusahaan. Nah, blog yang diterima dengan baik dapat mengkomunikasikan tren, mengumumkan acara khusus, dan menciptakan komunikasi dari mulut ke mulut, yang merupakan komunikasi di antara orang-orang tentang suatu entitas seperti pengecer atau produk dan layanan.
Nah, blog ini juga dapat menghubungkan pelanggan dengan membentuk komunitas, memungkinkan perusahaan untuk menanggapi langsung komentar pelanggan, dan memfasilitasi hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Nah, teman-teman, pada dasarnya, blog seharusnya transparan dan berisi pengamatan jujur penulis, yang dapat membantu pelanggan menentukan tingkat kepercayaan dan loyalitas mereka. Namun, jika blog dibuat atau disponsori oleh pengecer, informasinya mungkin bisa secara positif. Platform yang keempat yaitu Twitter. Nah, Twitter adalah microblog versi singkat blog, di mana pengguna dibatasi hingga pesan 140 karakter. Nah, pengguna pesan 140 karakter memaksa pengecer untuk memposting postingan yang pendek, tepat waktu, dan relevan. Nah, Twitter juga dapat mengumumkan informasi terbaru produk yang mereka pasarkan. Nah, Twitter juga bisa digunakan secara aktif oleh keduanya, yaitu pengecer kecil atau besar. Nah, pengecer kecil dengan anggaran pemasaran terbatas menyukai tanggapan yang dapat mereka berikan dengan segera mengirimkan pesan promosi. Nah, Twitter juga telah mengubah cara pelanggan mendapatkan informasi produk atau layanan serta memberikan pujian dan keluhan. Nah, jika pelanggan yang memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan harus menghubungi saluran layanan pelanggan pengecer dan mengikuti petunjuk suara yang direkam sebelumnya. Kini, mereka dapat beralih ke Twitter untuk mendapatkan umpan balik langsung. Nah, pengecer mengukur kesuksesan layanan pelanggan Twitter dengan kualitas, kerakuratan, dan ketepatan waktu tanggapan mereka terhadap masalah layanan pelanggan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, saat ini kita masuk dalam pembahasan di Learning Objective 3. Nah, communication program yang menggunakan media baru dan media lama yang telah dibahas sebelumnya memiliki efek jangka panjang dan efek jangka pendek pada retailers business. Dari perspektif jangka panjang sendiri, communication program dapat digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan citra dari brand store. Nah, hal ini tentunya dapat mengembangkan loyalitas dari pelanggan. Di sisi lain, communication program digunakan untuk tujuan jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, retailer mengadakan penjualan di mana beberapa barang atau semua barang itu diberi harga diskon dalam waktu yang singkat. Bagian berikut ini akan berfokus pada masalah operasional dalam mengembangkan dan melaksanakan communication program. Yang pertama yaitu brand. Nah, brand ini seperti yang kita sudah ketahui bersama merupakan nama atau istilah atau simbol atau fitur lain yang mengidentifikasi barang atau layanan dari satu penjual sebagai hal yang berbeda dari penjual lainnya. Nah, salah satu kesalahan umum yang biasa terjadi yaitu berpikir bahwa brand di sini dalam artian nama itu tidaklah penting, jadi dibuat asal-asalan saja. Padahal banyak sekali di luar sana brand-brand terkenal itu dikenal bukan hanya dari produknya saja, tapi dari nama ataupun logo dari mereka. Nah, bagi para pelanggan sendiri, hal ini tentunya memudahkan mereka karena mereka itu bisa mungkin mengingat ataupun ketika mereka ingin mencarinya lagi. Nah, kemudian ada value of brand image. Brand atau merek memberikan nilai bagi para customers maupun para retailers. Bagi para customer sendiri, hal ini mempengaruhi kepercayaan mereka dalam membeli, juga memberikan kepuasan tersendiri di mana customer merasa berbeda ketika menggunakan produk A dari seller A dibandingkan dari seller B. Untuk para retailer sendiri, value yang diberikan dari brand image yaitu brand equity. Nah, apa sih brand equity itu? Jadi singkatnya, brand equity ini adalah suatu ekuitas merek yang bisa menciptakan nilai suatu barang yang sudah mempunyai kualitas yang unggul. Sebuah brand dengan equity yang baik tentu saja dapat mempengaruhi proses keputusan dari pelanggan dan juga dapat mendorong kunjungan yang berulang kali. Dan yang terpenting yaitu bisa mendapatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri.
Nah, tentunya dalam membangun brand equity tidaklah mudah, membutuhkan usaha dan konsistensi yang tinggi dalam membangunnya. Nah, berikut ini saya akan membahas mengenai 2 cara dalam membangun dari brand equity. Yang pertama yaitu adalah brand awareness. Brand awareness adalah kesadaran merek yang mengacu pada kemampuan calon pelanggan atau pelanggan dalam mengenali atau mengingat suatu brand. Nah, mengapa hal ini penting? Karena brand awareness ini menjadi kekuatan dalam keterkaitan antara nama brand dengan jenis produk atau layanan yang ada. Nah, terdapat tingkatan dari brand awareness ini, mulai dari yang paling rendah yaitu aided recall, sampai yang paling tinggi yaitu top of mind awareness. Nah, untuk yang paling rendah yaitu aided recall sendiri adalah kemampuan dari pelanggan dalam mengenali suatu brand ketika mereka melihat secara langsung brand tersebut. Nah, untuk top of mind awareness sendiri mengacu pada suatu brand tertentu yang muncul pertama kali di benak customer saat mereka memikirkan suatu kategori tertentu. Kemudian yang kedua adalah brand association, yang merupakan segala sesuatu yang dihubungkan dengan nama brand yang ada dalam ingatan customer. Contohnya yaitu brand Apple. Yang diingat itu pasti berkaitan dengan harganya yang tergolong pricey. Nah, berikut ini adalah beberapa common association yang ingin dikembangkan para retailers dengan nama brand mereka. Yang pertama ada merchandise kategori. Nah, merchandise kategori ini adalah yang paling umum dan yang paling banyak juga digunakan. Nah, contoh yang bisa diambil yaitu office depot. Nah, office depot ini ingin mengaitkan nama brand mereka dengan perlengkapan kantor. Jadi ketika ada kebutuhan mengenai perlengkapan kantor itu muncul, maka konsumen itu akan langsung teringat pada office depot. Kemudian yang kedua adalah price or quality. Nah, ada beberapa retailers yang ingin mengaitkan nama brand mereka dengan harga-harga atau kualitas tertentu. Nah, contoh yang bisa kita ambil yaitu Walmart yang dikenal dengan goods yang memiliki low prices. Kemudian yang ketiga ada specific attribute or benefit. Nah, di sini kita mempunyai contoh yaitu sebuah department store di Seattle, US, yaitu Nordstrom. Nah, Nordstrom ini adalah salah satu department store yang mewah yang terkenal dengan high level customer service. Kemudian yang terakhir yaitu lifestyle or activity. Nah, beberapa retailers juga ingin mengaitkan nama brand mereka dengan spesifik lifestyle or activity. Nah, contoh yang bisa diambil di sini yaitu Ager or Ager yang menyediakan barang-barang untuk aktivitas seperti mendaki bagi para mountaineers. Nah, sekian, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jendri Koyo. Dalam Retail Communication Program ini, kita berbicara tentang tahapan-tahapan pendekatan untuk melakukan program komunikasi oleh retailer. Step yang pertama berbicara tentang establish objective. Di sini, retailer harus menetapkan tujuan-tujuan dari program komunikasi, lalu mengarahkan kepada orang-orang yang akan melakukan program tersebut. Kita bisa melihat di sini ada exhibit 15.2, di situ ada ilustrasi tentang sebuah supermarket, Safeway Supermarket. Kita bisa melihat di situ mereka masuk di satu pasar yang mereka tuju. Kita bisa melihat dari hipotesis di atas atau ilustrasi di atas, di mana rata-rata orang mengetahui dan tahu apa yang ditawarkan oleh toko tersebut. Tapi ada perbedaan jauh antara pengetahuan dan sikap yang kurang baik. Retailer harus mengembangkan program komunikasi mereka demi untuk mengembangkan persentase pelanggan untuk bersikap baik terhadap toko tersebut. Baiklah, kita masuk dalam step yang kedua, determine the communication budget. Langkah yang kedua dalam mengembangkan proses komunikasi adalah bagaimana kita menentukan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan proses komunikasi. Salah satu sumber atau salah satu program yang penting yaitu cooperative program, di mana kita bisa melihat retailer dan vendor bisa bekerja sama untuk melakukan promosi
produk yang akan mereka promosikan, lalu sang vendor membayar biaya komunikasi untuk periklanan tersebut. Seperti itu. Dan saat ini kita akan masuk dalam metode-metode. Ada 3 metode. Kita masuk dalam metode yang pertama, yaitu marginal analysis method. Di sini kita bisa melihat di exhibit 15.4, kita bisa melihat di exhibit 15.4, di exhibit 15.4 ini, di mana untuk mendapatkan kolom yang ke-6, kita akan mengurangi kolom 5 kurang kolom 4 kurang kolom 3 dan akan mendapatkan hasil dari kolom 6. Begitu juga dengan kolom 7 untuk mendapatkan profit keuntungannya. Kolom yang pertama dikurangi kolom yang ke-6. Di situ kita bisa mendapatkan keuntungan dari komunikasi yang kita jalankan. Kita masuk di metode yang kedua, yaitu objective and task method. Kita bisa melihat di exhibit 15.5, objective metode ini digunakan untuk menentukan anggaran-anggaran yang akan dilakukan retailer untuk melakukan tugas-tugas khusus demi mencapai tujuan komunikasi. Kita bisa melihat ada beberapa tujuan, di mana salah satu tujuannya mereka akan mengiklankan hal tersebut di radio, atau juga di tujuan yang berikutnya mereka akan mengiklankan itu di Yellow Page sesuai dengan apa yang teman saya jelaskan. Dan di situ mereka juga menentukan anggaran-anggaran dari tugas-tugas khusus itu untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut. Kita masuk di selanjutnya, metode yang ketiga ialah rule of thumbs method. Rule of thumbs ini sedikit berlawanan dengan 2 metode tadi, karena rule of thumbs ini berbicara atau mengambil aktivitas penjualan di masa lalu untuk menentukan anggaran di masa ini. Contohnya di exhibit 15.6, teman-teman bisa lihat di situ terpampang jelas anggaran-anggaran yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan lalu, dan mereka berpatokan di situ, lalu mereka menentukan anggaran-anggaran yang akan dilakukan saat ini atau musim depan atau tahun depan. Seperti itu. Baiklah, saat ini saya akan membahas metode-metode yang lain. Yang pertama, metode-metode yang lainnya ada 3. Yang pertama, affordable budgeting method. Pada waktu menggunakan metode penganggaran ini, retailer pertama-tama memperkirakan penjualan dan pengeluaran mereka, tidak termasuk biaya komunikasi. Dengan kata lain, metode terjangkau ini menetapkan anggaran komunikasi dengan menentukan dana apa yang masih tersedia atau dana apa yang tersedia untuk biaya operasi dan keuntungan yang akan dikurangi. Metode yang kedua, the percentage of sales method. Metode presentasi penjualan ini menetapkan anggaran komunikasi sebagai persentase tetap dari presentasi sebelumnya atau rata-rata presentasi dari retailer yang serupa. Competitive parity method. Competitive parity method ini adalah metode yang menggunakan persentase dari market share yang ada di satu pasar, lalu mengestimasi itu menjadi budget. Contoh, ada suatu retailer yang menjual pakaian olahraga. Nah, di situ retailer di satu kota itu, seorang retailer akan mengevaluasi, akan mencari tahu persentase-persentase yang ada di market share tersebut, lalu mengestimasi persentase-persentase tersebut dan dijadikan budget. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jody. Kita masuk dalam lanjutan pembahasan dari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk dalam locate the professional budget atau mengalokasikan anggaran promosi. Nah, setelah menentukan besar anggaran komunikasi, langkah ketiga dalam proses perencanaan komunikasi adalah mengalokasikan anggaran. Pada langkah ini, penjual memutuskan bahwa banyak anggaran yang akan dialokasikan untuk elemen komunikasi tertentu. Misalnya, department store Dilat. Nah, Dilat ini harus memutuskan beberapa banyak anggaran yang dikomunikasikan untuk dibelanjakan di setiap
area yang disimpannya. Selanjutnya kita masuk dalam plan, implementasi, dan evaluated communication program. Ini adalah 3 ilustrasi tahap terakhir dalam mengembangkan program komunikasi retail. Kita masuk dalam kampanye advertising atau advertising campaign. Kampanye advertising ini merupakan serangkaian bentuk iklan melalui berbagai media dan berpusat pada satu tema dalam satu waktu. Kampanye iklan ini bertujuan menyampaikan pesan dalam suatu tema yang diluncurkan kepada orang sehingga tema tersebut menjadi ciri khas. Contohnya, Fabulous Promek. Fabulous Promek ini adalah toko keju yang terletak di luar kota New York. Penampilan toko ini menggabungkan suasana kafe Prancis dengan kenyamanan penjualan modern. Sebagian besar barang dagangannya diimpor dari Prancis. Harry Owens ini, pemilik dari toko keju ini, menyadari bahwa anggaran komunikasinya dianggap lebih kecil daripada anggaran toko seluruh setempat. Karena itu, Harry Owens ini memutuskan untuk memusatkan anggarannya yang terbatas pada segmen tertentu dan menggunakan salinan yang kreatif dalam iklannya. Selanjutnya kita masuk dalam program komunikasi yang kedua, yaitu Facebook Marketing Campaign ataupun kampanye pemasaran Facebook. Facebook Marketing Campaign ini merupakan strategi pemasaran dengan cara menarik orang ataupun pelanggan menggunakan Facebook. Facebook ini memungkinkan Harry Owens itu melakukan penargetan berdasarkan lokasi, bahasa, pendidikan, jenis kelamin, dan profesi. Tujuan Harry Owens ini adalah menentukan audiens yang cukup besar untuk menjangkau mereka yang mungkin membeli produk baru tanpa menjadi terlalu besar. Langkah yang kedua yaitu kembangkan anggaran. Facebook ini menetapkan anggaran harian setelah biaya mencapai tingkat tertentu. Tentu saja opsi ini bisa berisiko jika penjual mendapatkan umpan balik yang bagus dan tiba-tiba iklan yang menarik menghilang. Oleh karena itu, serupa dengan konten kampanye, anggaran menuntut tinjauan yang hampir konstan. Kita masuk langkah yang ketiga, alokasikan anggaran. Sekarang Harry Owens itu tahu siapakah yang dia targetkan dan berapa anggarannya untuk kampanye. Dan langkah selanjutnya Harry Owens ini mengembangkan komunikasi. Selanjutnya kita masuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini menerapkan dan mengevaluasi program langkah terakhir. Langkah terakhir ini adalah menerapkan dan meninjau keberhasilan kampanye dan membuat perubahan yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk dalam program komunikasi yang ketiga, yaitu Google AdWords Campaign. Google AdWords ini adalah strategi perikanan yang baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai saran belikan. Untuk menjangkau pelanggan, Harry Owens ini menggunakan mesin pencari, yaitu Google AdWords. Jadi Harry Owens ini harus menentukan kata kunci terbaik yang digunakan untuk program perikanan tautan bersponsor. Di sini Google AdWords ini memberikan ukuran relevansi melalui sistem AdWords menggunakan matriks kepemilikan yang dikenal sebagai skor kualitas. Skor kualitas ini menyarankan bahwa kata kunci akan menghasilkan iklan akan tampil lebih tinggi dengan
biaya yang lebih rendah. Harry Owens ini menggunakan rumus yaitu return on advertising investment, di mana return on advertising investment ini sama dengan net sales kurang advertising cost bagi advertising cost. Nah, dengan menggunakan rumus return on advertising investment ini, Harry Owens ini menemukan beberapa biaya iklan dan menemukan juga beberapa biaya penjualan yang dihasilkan. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan case. Terima kasih. Kita masuk pada bagian pembahasan case mengenai promoting a sales. Nah, case ini menceritakan toko elektronik di Washington. Nah, toko ini akan memperdagangkan produk elektronik yang dijual dan dengan kisaran harga dari 2 juta dolar sampai dengan 50% dari barang dagangan yang dijual di toko. Nah, perusahaan ini sendiri berharap untuk bisa menghasilkan setidaknya 900.000 dolar dalam penjualan selama 3 hari, yaitu pada akhir pekan, pada hari Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Nah, berdasarkan pengalaman dari pengecer sebelumnya, penjualan hari pertama itu bisa mencapai 50% dari total. Kemudian hari kedua 35% dan hari yang terakhir adalah 15%. Banyak orang yang akan datang untuk membeli dan melihat-lihat produk yang ditawarkan. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menginginkan barang-barang dengan harga yang murah. Nah, di sini kita ditempatkan sebagai seorang asisten manajer di mana kita diminta untuk bisa merencanakan acara kampanye pemasaran dan informasi yang tersedia yaitu ada beberapa. Yang pertama, iklan Washington Post 1 halaman penuh jika kita akan mencetaknya itu berharga 10.000, sedangkan setengah halaman berharga 6.000 dan iklan yang seperempat halaman harganya adalah 3.500. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal dari kampanye surat kabar, kebijakan perusahaan adalah menjalankan 2 iklan yang tidak harus sama pada ukurannya untuk acara yang seperti itu. Kemudian informasi yang kedua, koran lokal Virginia Utara dicetak setiap minggu dan didistribusikan secara gratis ke sekitar 15.000 rumah tangga dan iklan ini berbiaya 700 dolar untuk 1 halaman penuh dan juga 400 dolar untuk setengah halaman. Informasi yang berikut, untuk mendapatkan liputan TV yang memadai, maka setidaknya kita menayangkan 3 saluran yang harus kita gunakan, masing-masing berdurasi 30 detik. Dan juga iklan ini membutuhkan biaya produksinya sebesar 3.000 dan masing-masing dari setiap saluran yang digunakan itu harganya ada 500 dolar. Informasi yang keempat, toko tersebut, toko elektronik ini sebenarnya sudah memiliki kontrak dengan 3 stasiun radio. Yang satu disegmentasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk berusia 25-34 tahun, untuk yang kedua untuk yang berusia 18-25 tahun, dan yang terakhir itu kepada pemusik atau tidak terhadap mereka yang tertarik, yaitu orang-orang yang di kelas-kelas atas. Nah, biaya minimum untuk kampanye dari radio ini sudah termasuk dengan biaya produksinya, mengikuti dari segmen-segmen di atas, yaitu 8.000 dolar, 5.000 dolar, dan juga 3.000 dolar. Dan informasi yang terakhir, di mana memproduksi dan mengirimkan brosur penuh, brosur dengan warna-warna ke toko dengan biaya sebesar 10.000 dolar kepada 80.000 pelanggan. Nah, sebagai pertanyaannya, ada 4 pertanyaan diskusi di sini.
Yang pertama, mengetahui bahwa perusahaan ini sendiri memiliki atau menginginkan kampanye iklan media campuran untuk mendukung acara tersebut. Kemudian kita diminta untuk mempersiapkan rencana iklan untuk manajer barang dagang umum yang biayanya tidak lebih dari $40.000. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengerjakan penjadwalan harian dari semua iklan. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung uang yang akan digunakan untuk setiap media. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan menetapkan rencana yang telah dibuat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, di mana perusahaan ini membutuhkan berbagai media untuk bisa menginformasikan acara mereka ini kepada pelanggan. Dan di sini kita memilih, kelompok kami memilih iklan Washington Post, koran, TV, radio, brosur dengan warna-warna yang akan disebarkan ke toko-toko. Atau dalam artian kelompok kami memanfaatkan semua informasi yang telah tersedia. Untuk selanjutnya, menjawab pertanyaan dari membuat jadwal atau daily scheduling, di mana iklan dari Washington Post kami putuskan untuk disebarkan pada hari Kamis. Kemudian koran pada hari Jumat, TV disiarkan selama 1 minggu dari Senin sampai dengan hari Senin pada terakhir dari acaranya. Kemudian radio disiarkan selama 1 minggu, sama juga seperti di televisi dari hari Senin sampai hari terakhir di acara tersebut. Kemudian untuk brosur berwarna yang akan disebarkan di toko-toko, kita akan menyebarkannya 1 hari sebelum acara tersebut, yaitu di hari Jumat. Nah, untuk berikutnya ini mencakup untuk bisa menjawab 2 pertanyaan lainnya, kita langsung saja lihat ini adalah yang sudah dibahas oleh Jendri sebelumnya, yaitu Exhibit 5.5 Objective and Task Method, atau kita akan menggunakan metode tujuan dan juga tugas, karena kami rasa ini cocok untuk digunakan menjawab case promoting a sales, di mana kita akan memperhitungkan biaya dan juga kita akan menetapkan rencana kita. Nah, seperti yang dilihat, objektif itu di mana tujuannya adalah untuk merencanakan pemasaran dengan budget yang tidak lebih dari $40.000 selama 3 hari di Washington DC. Dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama adalah pemasangan iklan Washington Post dengan ukuran 1 halaman dan 1/4 halaman, masing-masing dengan harga $10.000 dan $3.500. Dan tugas yang kedua yaitu menyebarkan iklan di koran untuk 1/2 halaman dan disebarkan ke 15.000 rumah tangga dengan harga $400. Kemudian tugas yang berikut menyebarkan iklan menggunakan 3 saluran TV dengan harga tiap saluran yaitu $500 dan harga produksinya adalah $3.000. Dan tugas yang ketiga tugas yang terakhir untuk mencapai tujuan yaitu menyebarkan iklan menggunakan siaran radio sesuai dengan segmentasi yang telah ditentukan dengan urutan $8.000, $5.000 dan juga $3.000. Nah, maka total budget yang diperlukan itu tidak akan lebih dari $40.000, malah kurang dari $40.000 untuk bisa menyelesaikan tugas menetapkan rencana untuk pemasangan iklan agar pelanggan bisa tertarik atau mengetahui acara tersebut, yaitu di sini sebesar $34.400. Dan sekian pembahasan case dan juga pembahasan materi tentang chapter 15 dan juga tentang case promoting a sales. Sekian dari kelompok kami, dan jika ada pertanyaan untuk didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih.